Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat saja untuk membuka malam ini, singkat potong waktunya. Insya Allah kita akan akhiri di pukul 20.45 kurang lebih, atau pukul 13.45 waktu UK. Baik, untuk meningkat waktu 14.45, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan kita akan pilih. Langsung aja Ustaz, kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wasfil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an la ilaha illallah syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita membaca buku Al-Fiqhul Muyassar, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca Al-Awqatul Manhiyu Anin Nafilati Fiha, waktu larangan untuk melakukan sholat sunnah. Waktu larangan untuk melakukan sholat sunnah. Saya gunakan share konten. Ya. Baik. Penulis mengatakan al-mas'alatus sabi'ah. Permasalahan waktu larangan untuk melakukan sholat sunnah. Awqatun nuhiya 'anis sholati tatawwu'i fiha. Ada beberapa waktu di mana kita dilarang melakukan sholat sunnah. Mohon diperhatikan, di sini yang dilarang adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib diperbolehkan, meskipun dilakukan di waktu-waktu yang terlarang ini. Illa mastusniya, kecuali yang dikecualikan. Illa mastusniya, kecuali yang dikecualikan. Wahya awqatun khamsah, dan itu adalah 5 waktu sebagai berikut. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Asani, yang kedua, min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Dari sejak matahari terbit sampai naik setinggi 1 tombak. Fi ra'yil ain, dalam pandangan mata, bukan dalam cara asli. Kalau jala asli, tidak mungkin 1 tombak bisa diukur oleh manusia yang tinggal di bumi. Karena seperti yang kita tahu, jarak kita dengan matahari sangat jauh. Sehingga kalau ini adalah garis terbit, ketika matahari sudah berada di atas garis terbit, yang jaraknya ini kurang lebih 1 tombak, 1 tombak, menurut orang yang melihatnya, menurut manusia yang memandang. Aslinya seperti apa? Wallahu alam. Karena kita tidak mungkin mengukur aslinya. Sehingga qadra rumhin, 1 tombak di situ adalah menurut pandangan mata manusia yang tinggal di bumi. Wa huwa qadra metrin, dan kurang lebih 1 meter, ya, takriban kurang lebih 1 meter. Dan secara waktu itu kurang lebih sekitar 15 menit, ya, atau 1/4 jam, au sulusuha, atau 1/3 jam, 20 menit. Jadi jarak
Ini saya hapus ya, biar rentangnya lebih kuat. Nah, kurang pendek. Garis terbit matahari ini tadi jaraknya adalah 1 tombak. Kalau jarak waktu dari mulai garis terbit sampai ke atas kurang lebih antara 15 sampai 20 menit. 15 menit sampai 20 menit. Sehingga kalau kita punya jam ya. Ini dalam pandangan manusia. Dalam jam syuruk ya. Dalam jam syuruk, misalnya kalau sekarang di Jogja kurang lebih jam 6.30 ya. Jam 6.30. Oh, kebanyakan setengah 7 ya. Jam 5.30, setengah 6. Jam 5.30 waktu syuruk, maka untuk boleh sholat plus 15 sampai 20 menit. Sehingga kalau jam sudah berbunyi, alarm menandakan waktu syuruk, maka jangan langsung sholat, tunggu dulu sampai antara 15 sampai 20 menit. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ بَعْدَ طُلُوعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ فَقَدْ انْتَهَى وَقْتُ النَّهْيِ. Apabila matahari sudah setinggi 1 tombak dari garis terbitnya, maka berarti waktu larangan sudah selesai. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Amr bin Abasa. Nabi SAW mengatakan, "Sholli sholat subhi." Lakukanlah sholat subuh. Tsumma aqsir anis sholah. Lalu jangan kerjakan sholat. Hatta tatlu asyamsu hatta tartafi'a. Sampai matahari terbit dan sampai agak tinggi. Sehingga ditunggu sampai agak tinggi. Baik, hadisnya riwayat Muslim. Apa dalil larangan ini? Hadis dari Amr bin Abasa yang diriwayatkan oleh Muslim. Baik, ini waktu yang kedua. Dan juga hadis Uqbah bin Amir Al-Ati sebagai berikut. Yaitu hadis berikut ini. Ditaruh oleh penulis di waktu larangan yang ketiga. Inda qiyami syamsi, ketika matahari tepat berada di atas. Hatta tazula ila jihatil gharbi, sampai dia tergelincir ke arah barat. Wa yadkhulu waqta dhuhri, sehingga masuk waktu duhur. Sehingga waktu larangan yang ketiga adalah ketika matahari tepat berada di atas. Sampai tergelincir, maksudnya adalah geser agak ke barat. Yang ini ketika sudah geser ini disebut dengan waktu zawal. Kalau sudah tergelincir, geser agak ke barat, disebut dengan waktu zawal. Baik. Kalau sudah masuk zawal, maka ini masuk waktu zuhur. Nah, kita hafalkan nama-nama waktu seperti ini ya. Ada istilah zawal. Maksudnya adalah dari kata zawal, dari kata zala. Zalat asyamsu. Matahari telah tergelincir. Maksudnya telah geser ke arah barat. Telah geser ke arah barat. Sehingga bayangan sudah geser ke sebelah timurnya. Nah, maka dari kata zalati syamsu, artinya matahari telah geser, waktu itu disebut dengan waktu zawal. Waktu di mana matahari telah geser. Dan waktu zawal adalah tanda masuknya waktu zuhur. Nah, kita lanjutkan. Apa dalilnya kalau tidak boleh sholat ketika matahari tepat berada di atas? Dalilnya adalah hadis radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan, "Thalathu sa'atin kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna." Ada 3 waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat di 3 waktu itu. Wa an naqbura fihinna mautana. Dan kita dilarang untuk memakamkan mayit kita. Dilarang untuk memakamkan jenazah. Yang pertama adalah ketika matahari terbit, bazighatan, mulai bersinar, hatta tartafi'a, sampai dia naik. Dan naiknya tadi adalah sampai kelihatan mata manusia, dia sudah agak di atas, kurang lebih setinggi 1 tombak. Wahina yaqumu qa'imad dhahirati, dan ketika matahari tepat berada di atas, hatta tazula, sampai terjadi zawal. Ini dari kata zalat, tazulu, sampai terjadi zawal. Wahina tadayyafa lil ghurubi hatta taghruba, dan ketika mendekati tenggelam, hatta taghruba, sampai matahari itu tenggelam. Wa ma'na tadayyafa, dan yang dimaksud dengan tatadayyafa lil ghurub adalah tamilu lil ghurub, condong untuk tenggelam. Taib. Ini larangan yang ketiga. Dan dalam hadis Uqbah bin Amir, di sini disebutkan 3 waktu. 1 waktu telah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Kemudian ada 1 waktu tambahan lagi, yaitu ketika mau tenggelam. Warabi, yang keempat, min salatil asri ila ghurubi syamsi. Dari sejak salat asar sampai tenggelam matahari. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbit matahari. Dan tidak ada salat setelah asar sampai taghayyab asyamsu, hatta taghib asyamsu, sampai matahari itu tenggelam. Taghibu dari kata ghaib. Ini dari kata ghaibun. Ghaibun artinya hilang, tidak nampak di pandangan manusia, berarti sudah tenggelam. Wal waktul khamis, waktu yang kelima, idza syara'at fil ghurub hatta taghiba. Ketika sudah berada di titik tenggelam sampai dia tenggelam. Sehingga waktu yang kelima adalah matahari berada di sini, ya. Matahari berada di sini sampai dia tenggelam. Kalau tenggelam berarti masuk waktu maghrib. Berdasarkan hadis yang telah tadi kita baca, awqatil khamsah, faktakunu hadil awqatul khamsah, maka 5 waktu yang dilarang itu sebenarnya bisa kita simpulkan pada 3 waktu, yaitu setelah sholat subuh sampai matahari setinggi 1 tombak. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari tepat berada di atas sampai dia mengalami zawal. Yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Baik. Kita ulang waktu-waktu dalam pelaksanaan sholat. Ini adalah garis apa ya? Garis terbit. Dan ini merupakan permukaan bumi. Kemudian matahari berada di bawah permukaan bumi, belum terbit, masih berada di bawah. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 15 derajat, ada yang mengatakan 20 derajat. Ya. Di sini ulama beda pendapat, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 20 di bawah garis terbit. Antara 15 sampai 20 derajat. Perbedaan dalam menentukan kadar ini yang menimbulkan perbedaan dalam penentuan waktu subuh.
Sehingga ada perbedaan antara standar waktu sholat yang diterbitkan oleh Depak dengan standar waktu sholat yang diterbitkan oleh Muhammadiyah, dengan standar waktu sholat yang diterbitkan oleh UII, ya, Universitas Islam Indonesia, juga punya tim hisab. Nah, mereka berbeda pendapat dalam memberikan angka toleransi berapa derajat posisi matahari di bawah garis terbit, ya, sehingga dari situ tepat waktu subuh. Di sini berapa derajat? Ada yang mengatakan 15. Yang 15 berarti kan lebih atas, ya. Ada yang mengatakan 20 berarti lebih bawah. Yang mengatakan 20 maka waktu subuhnya lebih awal. Yang mengatakan 18, 15 waktu subuhnya lebih tertunda. Rumah saya, ya, di daerah Wedo Martani, Ngemplak, Sleman. Jarak dengan Masjid Ulil Albab UII itu kurang lebih sini KM 9, ya. UII KM 16. Kurang lebih 7 kilo. 7 kilo tambah ke arah Kaliurang kurang lebih 3 kilo. Berarti 10 kilo. Kurang lebih 10 kilo. Saya pernah Ramadan, ya, dapat jadwal khutbah atau kajian pasca subuh di Masjid UI. Selesai sahur, di sini adzan. Buru-buru. Naik motor, digas, pokoknya secepat-cepatnya sampai UI. Sampai di UI, di Masjid Ulil Albab UI, yang iktikaf masih pada sahur. Belum adzan di sini? Belum. Kapan adzannya? Itu masih pada sahur. Masya Allah. Yang iktikaf masih pada sahur. Padahal di kampung ini, masjid sekitar kampung, sudah rame, ya. Sudah adzan. Di sana ternyata belum adzan. Karena ada perbedaan tadi dalam menentukan kapan masuk waktu subuh. Baik, di sini fajar sudah terbit. Di sini fajar yang terbit. Fajar itu kan berarti semburat terang akibat karena pengaruh cahaya matahari yang masih berada di bawah. Meskipun mataharinya belum terbit, masih berada di bawah. Semburat-semburat terang itulah yang menjadi fajar. Maka kita mengenal ini sebagai waktu fajar. Waktu fajar atau waktu subuh, ya. Selanjutnya matahari naik. Matahari naik tepat berada di garis terbit. Ya, kita kasih nomor 2. Ini disebut dengan waktu syuruk. Di titik ini belum boleh sholat. Lalu matahari naik lagi. Naik lagi sampai setinggi 1 tombak. Maka di nomor 3, ini adalah waktu duha. Sudah? Nah, di sini disyariatkan untuk melakukan sholat syuruk. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahwa sholat syuruk adalah sholat duha pertama. Sholat duha di awal waktu. Sholat syuruk adalah sholat duha di awal waktu. Dah? Sholat duha, waktu duha membentang sampai matahari mendekati titik tengah. Sampai di sini, ya. Sampai di sini. Lalu matahari berada di titik tengah. Tepat berada di titik tengah. Nah, di sini berarti nomor 4. Nomor 4 ini matahari berada di titik tengah disebut dengan waktu istiwa.
di mana matahari mustawiyan, tepat berada di titik tengah. Lalu matahari geser dikit ke arah barat, ya. Geser ke arah barat. Nah, di sini nomor 5. Ini namanya waktu zawal. Disinilah mulai sholat zuhur. Nah, di antara waktu duha terakhir sampai zawal ini waktu larangan sholat. Jaraknya kurang lebih 15 menit. Jaraknya kurang lebih 15 menit. Jadi antara mendekati istiwa, ini waktu larangan sholat jaraknya kurang lebih 15 menit. Sudah? Berarti waktu duha dengan waktu duhur itu nggak nyambung. Putus dengan keberadaan waktu istiwa. Duha yang terakhir tadi adalah mendekati istiwa, lalu setelah itu masuk zawal. Berarti waktu duha dengan waktu zawal itu tidak nyambung. Karena waktu duha itu rentang. Ini rentang duha. Rentang duha. Selanjutnya, setelah waktu zawal, matahari bergeser, lalu memasuki waktu asar. Di sini ya. Tandanya adalah bayangan benda 2 kali atau sama seperti tinggi benda. Bayangan benda sama seperti tingginya. Ini sama. Ini berarti nomor 6. Waktu asar. Lalu matahari berada di garis terbenam. Ini nomor 7, yaitu waktu maghrib. Baik. Di beberapa titik waktu ini, ada di mana posisi matahari itu kuning. Ya, di sini ya. Posisi matahari itu kuning. Sehingga di ufuk timur maupun ufuk barat, kelihatan kuning. Sebelum matahari terbit dan menjelang terbenam. Ada waktu di mana ufuk timur, ufuk barat itu kuning. Nah, waktu di mana mereka serba kuning, ini berarti saya kasih nomor 8. Ini juga nomor 8. Waktu di mana mereka serba kuning, ini diistilahkan dengan waktu isfar. Waktu di mana suasana langit itu serba kuning. Kuning sebelum matahari terbit. Berarti setelah subuh menjelang matahari terbit itu kuning. Ya. Dan kuning sebelum matahari terbenam. Kelihatan kuning di ufuk barat. Itu disebut dengan waktu isfar. Baik. Ini beberapa istilah waktu yang barangkali bisa dijadikan sebagai tambahan informasi terkait waktu-waktu dalam pelaksanaan ibadah sholat. Nah, kemudian ada waktu sahur, itu ketika matahari disebabkan karena kegiatan sahur, yaitu setelah masuk sepertiga malam yang terakhir. Kalau mau ditambahan nomor 9, ada waktu sahur atau sahar. Dan ini adalah mendekati subuh, menjelang subuh. Nah, tapi ini tidak bisa diukur berdasarkan matahari karena matahari tidak kelihatan. Tayyib. Kemudian kita coba lanjutkan. Amma hikmatun nahyi anis salati fi hadhil awqat. Fi hadhil awqati. Hikmah larangan untuk salat di waktu-waktu ini. Dan tadi ya yang kita sampaikan, larangan salat itu hanya berlaku untuk salat
sunnah. Sedangkan untuk sholat wajib tidak berlaku larangan di atas. Nanti ada pengecualian yang disampaikan oleh penulis ya. Ada pengecualian. Untuk wajib tidak ada larangan. Maksudnya gimana? Kalau ada orang yang bangun telat, begitu dia bangun subuh, ternyata tepat alarm berbunyi terbit matahari. Apakah dia perlu nunggu 15 menit sampai matahari tinggi lalu baru sholat subuh? Jawabannya tidak. Langsung kerjakan sholat wajib. Karena kamu sudah telat. Dan segera kerjakan sholat yang wajib. Atau ada orang yang dia lupa ketiduran sholat asar misalnya. Ternyata saat dia bangun tepat matahari mau tenggelam. Maka langsung kerjakan sholat asar. Meskipun matahari di titik tenggelam. Sehingga untuk kegiatan sholat wajib tidak ada dan tidak berlaku waktu-waktu larangan seperti di atas. Nabi SAW menjelaskan hikmah larangan ini, bahwasanya orang kafir mereka menyembah matahari ketika terbit dan ketika tenggelam. Maka sholatnya seorang muslim di waktu-waktu itu, di sana ada keserupaan, menyerupai praktek mereka orang-orang kafir. Sehingga dalam hadis Amr bin Abasah, Nabi SAW mengatakan, fa'innaha, bahwa matahari itu tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Dia terbit di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu orang-orang kafir bersujud seperti orang Sinto yang menyembah matahari. Fa innaha taghrubu hina taghrubu baina qarnai syaitan. Dan matahari juga tenggelam di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Sinto, penghormatan kepada Tuhannya, yaitu matahari. Baik, ini terkait waktu terbit matahari dan waktu tenggelam matahari. Adapun waktu ketika matahari berada di atas kita persis, waktu irtifaiha wa qiyamu qaimi adh-dhahirati, ketika matahari tepat berada di atas, Nabi SAW telah menjelaskan ilahnya, ilah larangan. Kenapa kok dilarang sholat pada saat matahari tepat di atas? Berdasarkan hadis sebelumnya, faqala, di situ beliau mengatakan, fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Karena ketika itu jahannam sedang dinyalakan. Ya. Ketika itu jahannam sedang dinyalakan. Hadis riwayat Muslim, al-masdarus sabiq, maksudnya adalah referensi yang sama di atas. Karena neraka jahannam sedang dinyalakan. Maka kaum muslimin tidak boleh melakukan sholat, dilarang oleh Nabi SAW dengan sebab neraka jahanam sedang dinyalakan, artinya puncak panas. Dan itu bisa memberikan pengaruh bagi bumi. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya panas yang sangat memuncak itu sebabnya adalah karena hembusan dari jahannam. Nah, barangkali ini dialami oleh negara-negara yang berada di utara Khatulistiwa seperti Saudi, kemudian Mesir dan sekitarnya. Saat matahari berada di atas, berada di utara Khatulistiwa, mereka mengalami suhu yang sangat panas. Sekarang bulan apa? Juli. Wah, itu Masya Allah ya. Saudi, Masya Allah. Suhunya bisa sampai 40 ke atas. 45, bahkan sampai 50. Bahkan bisa lebih dari itu. Ya. Di Mekah itu kan ada temperatur. Ya. Ada temperatur display. Pada saat bulan Juli, bulan Juni, Juli, Agustus, itu puncak-puncaknya panas di sana.
Bisa sampai 45 ke atas. 45, 48 derajat. Sehingga para jamaah tidak kuat untuk sholat di luar Masjidil Haram. Mereka berusaha untuk masuk. Tayyib. Dan itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hina idzin tusjaru jahannam." Anda yang berada di daerah lebih utara lagi mungkin tidak merasakan panas sepanas ini. Di UK suhu yang paling tinggi berapa, Pak? Di sini 30 kali Ustaz, maksimum. Maksimum 30 ya. Ya. 30 di Jogja terhitung dingin. Ya. Masya Allah. Tapi matahari ini cepat ya, panas ya, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Sehingga jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ini, maka kita imani sebagaimana apa yang beliau sampaikan. Sehingga ini dalil bahwa neraka sudah diciptakan. Sudah ada. Dan ini akidah Ahlussunnah. Yang berbeda dengan ini adalah Mu'tazilah. Menurut mereka, neraka itu baru ada besok ketika sudah kiamat. Kalau menurut Ahlussunnah, neraka sudah ada. Ini akidahnya Ahlussunnah. Kalau Mu'tazilah tidak. Neraka itu nanti adanya, bukan sekarang. Nah, padahal kita sudah mendapatkan keterangan dari Nabi SAW pada saat waktu zuhur, jahanam sedang dinyalakan, berarti neraka itu sudah ada. Fala tajuzu sholatu tatawwu. Maka tidak boleh sholat sunnah fi hadhil awqat di waktu-waktu ini. Illa ma waradad dalilu bistisna'ihi. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Kecuali yang disebutkan oleh dalil di mana dia dikecualikan dari larangan tersebut. Seperti 2 rakaat tawaf. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bani Abdi Manaf." Wahai Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf ini juru kunci Masjidil Haram. Wahai Bani Abdi Manaf yang merupakan juru kunci Masjidil Haram, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti. Janganlah kalian melarang siapapun untuk tawaf di Ka'bah ini. Wa shalla fihi, dan mengerjakan salat di Masjidil Haram. Ayyata sa'atin sya'a, di waktu kapanpun yang dia inginkan. Wahai Bani Abdul Manaf yang merupakan juru kunci Masjidil Haram, jangan kau larang kapanpun orang mau tawaf, orang mau sholat. Min lailin au naharin, baik malam maupun siang. Sehingga diperbolehkan untuk melakukan sholat di Masjidil Haram di semua waktu. Meskipun itu di waktu larangan. Makanya terkadang kita jumpai ada orang yang sholat setelah asar, sholat setelah maghrib, sholat setelah subuh, sholat ketika matahari tepat di atas di Masjidil Haram, dan tidak diingkari berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa qala alhamdulillah. Nah, dikumpul. Nah, hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan kata Tirmidzi hasan sahih. Hasan sahih itu di atas hasan, di bawah sahih. Dan juga Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Mustadrak disahihkan oleh Al-Hakim, dan statusnya intinya sahih. Baik. Demikian pula diperbolehkan mengqadha salat sunnah subuh, salat sunnah fajar, qobliyah subuh. Salat sunnah qobliyah subuh boleh diqadha ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Dan boleh mengqadha salat sunnah zuhur setelah asar. Wala siyama, terlebih jika dia melakukan jamak zuhur takhir dengan asar. Sehingga saat zuhur dia nggak sholat, kemudian dia jamak dengan asar karena alasan tertentu,
Maka cara jamaknya adalah duhur, asar, lalu ba'diyah setelah asar. Demikian pula untuk sholat yang memiliki sebab tertentu, seperti sholat jenazah, tahiyatul masjid, sholat kusuf, dan juga qadha sholat wajib yang tertinggal sehingga tidak sempat dikerjakan pada waktunya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran sehingga tidak mengerjakan salat atau dia kelupaan, maka hendaknya dia kerjakan ketika ingat. Karena ibadah yang wajib adalah utang yang wajib untuk ditunaikan, maka dia harus tunaikan mata dzakarahal insan, ketika orang itu teringat. Baik. Ini beberapa pengecualian yang disampaikan oleh penulis. Sekarang coba kita rinci ya. Nah, kita berbicara pengecualian di waktu larangan. Waktu larangan salat. Pengecualian di waktu larangan salat. Yang pertama adalah qadha salat wajib. Qadha salat wajib. Kenapa disebut qadha? Karena dia lakukan setelah keluar waktu. Dan pengertian qadha adalah mengerjakan ibadah di luar waktu, setelah waktunya habis. Saya ulang, pengertian qadha adalah mengerjakan ibadah setelah waktunya habis. Yang kedua, salat sunnah atau yang wajib yang memiliki sebab. Sehingga salat itu dikerjakan ketika ada sebab. Ini menurut pendapat sebagian ulama dan insya Allah pendapat yang lebih kuat. Misalnya tahiyatul masjid. Termasuk juga sholat jenazah. Ini boleh dilakukan di waktu larangan. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, qadha qobliyah atau ba'diyah. Qadha qobliyah misalnya qobliyah subuh. Boleh diqadha setelah subuh. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, begitu salam salat subuh, beliau menghadap ke arah makmum, lalu beliau melihat ada orang yang salat ba'diyah subuh. Dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau jadi dia salat setelah subuh, yang dia kerjakan adalah qadha qobliyah subuh. Atau ba'diyah duhur dikerjakan setelah asar. Karena sebagian riwayat yang menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat ba'da asar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tadi ada tamu yang membuat beliau tidak sempat melaksanakan ba'diyah zuhur. Sehingga inilah ba'diyah zuhur itu. Beliau kerjakan setelah asar. Beliau pernah mengerjakan sholat ba'diyah asar, setelah asar, ditanya oleh salah satu istrinya, "Loh, kok Anda kerjakan sholat setelah asar?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, karena tadi ada tamu yang membuat beliau tidak bisa melakukan ba'diyah zuhur, dan inilah gantinya. Sehingga ba'diyah zuhur itu dikerjakan setelah asar. Jadi ini kalau kita runci, qobliyah subuh dikerjakan pasca subuh. Ba'diyah zuhur dikerjakan pasca asar.
Dan ini sifatnya pengecualian. Baik. Kemudian yang keempat. Yang keempat, salat sunnah sebelum Jumatan. Ada orang menyebutnya sebagai salat intidhar. Disebut salat intidhar. Intidhar artinya menunggu. Karena salat ini menunggu imam datang. Nah, begitu orang masuk masjid dan khatib belum datang, maka disyariatkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus. Sampai imam datang. Nah, sampai kapan imam datang? Nah, kalau kemudian imam datang Jumatan itu bersamaan dengan waktu zuhur, berarti sholat 2 rakaat itu dilakukan sampai waktu zuhur. Otomatis, pasti dia akan menabrak waktu larangan. Pasti itu. Ya. Misalnya zuhur Jogja. Zuhur waktu Jogja, anggaplah misalnya jam 12. Jam 12.00. Zuhur Jogja jam 12. Nah, khatib naik mimbar jam 12. Maka di jam ini pula khatib datang. Berarti waktu larangan bisa kita tebak ya. Waktu istiwa yang tadi kurang lebih 15 menit ya, adalah sekitar ya jam 11.45 sampai jam 12.00. Ini waktu istiwa. Nah, di rentang waktu ini para makmum mereka sholat menunggu sampai imam naik mimbar di rentang waktu ini. Sholat lagi. Tapi ini tidak dilarang dan praktek ini dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para makmum mereka sholat terus di zaman masa silam sampai imamnya datang. Baik. Itulah yang dimaksud dengan sholat sunnah sebelum Jumatan atau sholat intidhar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi mungkin itu yang bisa ini selesai ya, bab untuk masalah yang ke bab 5 selesai. Kalau di buku masuk bab 6. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita ini ada beberapa pertanyaan singkat, Ustaz. Saya langsung aja ke pertanyaan kita masih ada. Baik. Pertanyaan pertama ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh menggabungkan niat sholat qobliyah zuhur dengan sholat ba'diyah zuhur setelah sholat zuhur berjamaah di masjid? Apakah boleh menggabungkan niat? Coba diulang, Pak. Sholat qobliyah dengan ba'diyah. Berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau belum sempat qobliyah ya? Ya. Lalu mau diqadha setelah zuhur. Baik. Qadha di sini boleh. Sehingga qobliyah tadi bisa diqadha setelah zuhur. Namun kalau digabung dengan ba'diyah sehingga jadinya sholat 2 rakaat dengan niat qobliyah dan ba'diyah, tidak bisa. Karena sholat rawatib itu masuk dalam jenis sholat maqsudan lidzatiha. Ibadah yang harus ada fisiknya secara tersendiri. Nah, kalau digabung berarti nebeng, tidak ada fisiknya secara tersendiri, tidak bisa. Sehingga dia harus dilakukan sendiri, qobliyah sendiri, ba'diyah sendiri. Tidak boleh digabung. Baik. Sama halnya misalnya, saya mau sholat witir 3 rakaat. 2 salam tambah 1.
setelah Isya. Sehingga kita selesai sholat Isya, terus mengerjakan sholat 2 rakaat. Salam, dengan niat witir plus ba'diyah Isya. Tidak bisa. Harus pilih salah satu, witir atau ba'diyah Isya? Ba'diyah Isya, baik. Terhitung ba'diyah Isya. 1 rakaatnya terhitung witir. Karena sholat seperti ini tidak bisa digabungkan. Wallahu a'lam. Baik, saya langsung ke Mbak Tati, silakan Mbak Tati. Satu aja sih. Kalau waktu saya sholat Id di Mekah, itu waktunya kan harus datang pagi supaya ada tempatnya di dalam. Nah itu kan di dalam masjid. Apakah kita harus tahiyatul masjid sebelum sholat Id? Kalau sholat Idnya terlambat, atau apakah ada duha sebelum Id? Ini ada 2 hal yang saya selalu mohon. Sholat Idnya terlambat, duha setelah Id. Ya, bukan di Mekah itu. Kalau di Mekah kan memang waktunya sudah tertentu untuk duha, untuk sholat Id. Tapi waktu datang itu kan di dalam masjid, tidak di luar. Jadi apakah kita harus tahiyatul masjid waktu datang? Baik. Terus yang kedua, kalau di sini akan ada di masjid kadang-kadang kan hujan, tidak di lapangan sholat Id. Nah, kita itu ada tahiyatul masjid kalau di lapangannya, kalau waktu cuaca bagus ada di luar, ada tahiyatul masjid. Bisa sholat duha sebelum sholat Id dimulai karena biasanya terlambat kalau ada di luar. Ini di London kita bicara. Jadi 2 hal. Masya Allah. Boleh sholat Id di luar di London? Oh boleh. Insya Allah boleh. Sekarang boleh. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, coba kita bukakan ya. Yang pertama, untuk sholat Id di Masjidil Haram, apakah perlu tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid? Berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Saya baru sekali sholat Id di Masjidil Haram, dan itu untuk bisa mendapatkan tempat, saya berangkat sebelum subuh. Betul. Jadi begitu kita masuk sebelum subuh, apakah ada tahiyatul masjid? Jelas ada tahiyatul masjid. Dan itu di waktu di mana kita disyariatkan untuk sholat, untuk berdoa, karena itu waktu yang mustajab. Sehingga kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu nyambung dengan tahajud, ya, sampai kemudian masuk waktu subuh, sholat subuh. Tidak berselang lama setelah sholat subuh, takbiran, masuk sholat Id. Jadi sholat Id di situ tepat ketika waktu matahari sudah berada di atas garis terbit 1 tombak. Ya. Langsung sholat Id. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, berarti tahiyatul masjid tidak kita lakukan di waktu larangan, tapi kita lakukan di waktu sepertiga malam yang terakhir sebelum subuh, dan itu bukan waktu larangan. Karena itu tidak ada masalah untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid di waktu tersebut. Kemudian yang kedua, apabila kita sholat di lapangan, maka tidak perlu untuk sholat qobliyah Id, karena tidak ada sholat qobliyah Id. Coba di sini kita kutipkan ya, fatwa yang disampaikan dalam Syabakah Islamiyah. Nah, ini ada pertanyaan tentang apakah boleh sholat 2 rakaat di masjid sebelum sholat Id? Untuk sholat 2 rakaat di masjid sebelum sholat Id, maka tidak disyariatkan sholat sunnah sebelum Id, kecuali jika Anda sholat Id di masjid. Bagi orang yang masuk masjid sebelum imam datang, agar dia tidak duduk sampai dia sholat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Berdasarkan makna umum dari sabda Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila kalian masuk masjid, falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa, maka kerjakan 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Muslim.
Amma in sallaita salatal id. Namun kalau Anda salat idnya fi kharijil masjid, di luar masjid, maka tidak perlu salat tahiyatul masjid dan tidak ada salat qobliyah id. Sehingga kalau salat di lapangan, begitu sampai gelar sajadah, duduk takbiran. Ya. Yang laki-laki boleh dikerasin, yang perempuan ya takbiran dibaca, cukup beliau mendengar, kanan kirinya mendengar boleh, tapi tidak perlu teriak-teriak seperti sebagaimana yang laki-laki. Wallahu a'lam. Jadi sholat duhanya bisa dikerjakan sesudah sholat id nanti. Salat duhanya bisa dikerjakan setelah salat id, setelah sampai rumah, bukan di lapangan. Jazakumullah. Wa jazakumullah. Baik. Ini ada pertanyaan, sebetulnya sudah ditanyakan kajian lalu tapi belum terjawab, agak di luar topik namun masih dalam sholat. Baik, kasus seorang wanita kondisi belum datang bulan, ketika masuk waktu zuhur tidak langsung melaksanakan sholat, qadarullah waktu berlalu dan yang bersangkutan masih juga belum melaksanakan sholat, qadarullah yang bersangkutan kemudian datang bulan. Bagaimana hukum mengganti mengqadha sholat ba'da zuhur yang tertinggal tersebut karena kondisi tidak langsung melaksanakan sholat termasuk lalai? Baik. Apabila ada orang yang mengalami haid setelah masuk waktu zuhur, apakah perlu diqadha ketika sudah suci ataukah tidak? Kita buka di sini. Afwan. Baik. Saya share konten ya. Saya bukakan Islam Web. Enggak, bukan Islam. Islam kok ya. .info. Yang pertama, idza ja'at kad-daurah ba'da dukhuli waqti shalah. Apabila datang bulan, apabila datang rutinitas datang bulan. Apabila haid setelah masuk waktu salat, bima yakfi li salati rak'atin. Yang itu cukup untuk mengerjakan salat 1 rakaat. Wajib 'alaiki qada'uha idza tahurat. Maka Anda wajib untuk mengqadanya apabila suci. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya tentang wanita yang mengalami haid. Wa qad adrakat min waqtis shalah miqdara rak'atin fal tajibu 'alaiha tilka shalah? Fa ajaba. Syekh Utsaimin ditanya, ada wanita yang mengalami haid padahal sebelum haid dia itu bisa mengerjakan salat 1 rakaat. Misalnya zuhur jam 12. Zuhur jam 12 adzan. Waktu yang cukup untuk ke toilet, buang air, wudu, sholat 1 rakaat. Anggaplah misalnya 15 menit. Duhur, adzan, dia langsung ke toilet, kemudian wudu, keluar persiapan pakai mukna. Cukup waktu 15 menit untuk mengerjakan 1 rakaat. Bukan 4 rakaat, 1 rakaat. Lalu dia mengalami haid, dia tidak langsung wudu ya. Dia bangun tidur, tidak langsung wudu. Ternyata haidnya jam 12:30. Berarti ada rentang berapa? Setengah jam. Dari mulai waktu duhur sampai dia haid. Ada rentang setengah jam. Dia mengalami haid jam 12:30. Nah, rentang setengah jam itu sangat cukup untuk mengerjakan 1 rakaat. Baik. Kata beliau, fa innahu tajibu 'alaiha idza tahurat an taqdiyatil kas-shalah. Maka wajib baginya apabila sudah suci untuk mengqadha salat tersebut. Allati hadat fi waqtiha, yang dia sebelumnya telah mengalami haid di waktu itu. Idza lam tusalliha qabla ayyatiyal haid, apabila dia belum kerjakan salat itu sebelum terjadi haid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man adraka rak'atan minas salati faqad adrakas salah. Barang siapa yang berhasil mengerjakan 1 rakaat, berarti dia dianggap telah berhasil mendapatkan sholat itu. Nah, ini jadi ukuran waktu.
Berarti kalau wanita ini mengalami haid 15 menit setelah duhur, jadi masuk waktu duhur, dia tidak langsung bergegas sholat, dia mungkin makan dulu atau apa dulu. Setelah makan, dia olahraga, senam atau skipping, terus haid. Loh, kok haid? Ya sudah, selanjutnya dia tidak boleh sholat. Karena tadi sudah menjumpai waktu duhur cukup untuk 1 rakaat, maka beliau nanti setelah suci wajib qadha. Fa idza adrakat al-mar'atu min waqti sholati miqdara rak'atin thumma hadat qabla an tusalliya fa innaha idza tahurat lazimal qadha. Apabila wanita itu menjumpai waktu salat cukup 1 rakaat, kemudian dia haid sebelum dia salat, maka saat suci dia harus qadha. Baik. Ini fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Wallahu a'lam. Baik. Cukup jelas insyaallah. Alhamdulillah. Jelas ini. Baik, saya pertanyaan terakhir untuk malam ini dari Ibu mungkin di Los Angeles, silakan diambil. Singkat saja Ibu, satu pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah perempuan yang tinggal di rumah saja setelah sholat subuh, baca Quran atau dengarkan kajian, terus melaksanakan sholat isyraq, apakah bisa mendapatkan pahala seperti laki-laki yang berjamaah dan zikir di masjid, umrah dan haji itu, Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ada satu fatwa yang pernah disampaikan, kalau tidak salah Syekh bin Baz ya. Baik. Ini fatwa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Saya coba cantumkan di sini. Karena wanita tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid, apakah wanita tidak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala haji dan umroh? Syekh bin Baz menjelaskan tentang keutamaan orang yang duduk di tempat sholat setelah subuh dan seterusnya sampai dia sholat setelah matahari terbit, maka berdasarkan hadis dia mendapatkan pahala ajru hajjatin wa umroh tammatain, pahala haji dan umroh sempurna. Sudah? Ini beliau menjelaskan makna hadis secara umum. Lalu beliau mengatakan, wala farqa bainar rijali wan nisa, tidak ada bedanya antara laki dan wanita. Al-mar'ah karrajul ma huwa an-nisf, nisfu hajjatin la hajjatama. Ar-rajul wal mar'ah sawa. Tidak ada beda antara laki dan perempuan. Wanita sebagaimana laki-laki, bukan setengahnya, sehingga tidak bisa istilahnya pahala setengah haji, setengah umroh, berarti tidak sempurna. Ar-rajul wal mar'ah sawa'un fi hada. Laki dan perempuan dalam hal ini sama. Hadis ini mencakup laki dan perempuan. Lalu beliau mengatakan, fal mar'atu fi baitiha, wanita yang sholat di rumahnya, lalu dia sholat di musolanya, dan laki sholat di masjid hatta tatul asyamsu, sampai matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat. Ini semuanya adalah kebaikan yang besar. Dia menyibukkan diri dengan zikrullah, berdoa, qiraatul Quran, walhamdulillah. Wa idza takallama ma'akhihi, kalau dia bicara dengan saudaranya, fi syai'in da'at ilaihil hajah fala ba'sa, dia bicara memang kalau ada kebutuhan enggak masalah. Atau wanita itu bicara dengan suaminya, atau dengan ibunya, atau dengan yang lainnya kan ada kebutuhan, fala ba'sa, hukumnya boleh. Nah, sehingga wallahu a'lam, dohirnya Syekh bin Baz menilai hadis ini mencakup untuk wanita yang sholat di rumah. Maka di sini penanya menyampaikan lagi, apakah sama ketika dia lakukan di masjid dan di rumahnya?
Jawab Syekh, "Na'am." Sama. Baik di masjid maupun di rumah. Khusus bagi wanita. Karena itu wanita juga punya kesempatan yang sama ketika dia ingin melaksanakan sholat syuruk, selesai sholat subuh, tidak langsung beranjak, berzikir di situ sampai terbit matahari, lalu kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq. Insya Allah dia mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis, haji dan umroh sempurna. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sudah selesai untuk malam ini, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, cukup. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai kajian Ahad ini. Insya Allah kita akan ketemu kembali 31 Juli insya Allah. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.